Kadang-kadang susah juga cari nasi. Kalau di Uzbekistan tuh nggak ada nasi, susah banget carinya. Jadi akhirnya bawa beras, Iya. tapi bukan beras plastik ya, bawa beras. Terus kan lagi Kalau musim. kita makannya beras plastik, keluarnya Tupperware, Pak. Mau nanya dong, pendidikannya mereka gimana? Sekolah atau gimana? Ya, jadi mereka ini semua homeschooling, Gen Halilintar. Nah, homeschooling plus. Jadi selain yang Dignas, mereka ada yang paling penting itu ada pendidikan 24 jam. Ya. Nah, Dari orang tuanya. dari orang tua. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Terus mereka juga ada bangunan dekat dari rumah. Itu untuk mereka kelas-kelas privatnya. Tapi yang paling penting di rumah itu adalah bagaimana kita pendidikan akalnya, kemudian Jiwanya. menanamkan bagaimana jiwanya juga menjadi jiwa yang kuat gitu ya, dan selalu terhubung ke Tuhan, kemudian juga secara nafsunya. Nah ini yang mesti selalu dikendalikan, karena kecenderungan nafsu kan selalu pengennya yang enak-enak, yang males-males, yang itu ya. Nah ini dalam pendidikan biasa kan nggak ada. Untuk urusan nafsu ini kan nggak ada. Sedangkan orang tuh, anak itu atau manusia itu baik atau buruk tuh dari nafsunya. Nah, Jadi kalau- bikin kurikulum sendiri dong. Nah, jadi kutip terpaksa ya? makanya Tanda plus, kutip. makanya Iya, ada plus. nah, Jadi itu dia. selain yang ada di pendidikan yang ada, ditambah plus yaitu ada pendidikan nafsunya. Dan dalam perjalanan traveling pun Nah, katanya itu di situ dia. juga diterapkan Iya. pendidikan. Betul, makanya beliau menyebutnya Edu Travelerpreneur. Edu Travelerpreneur. Jadi kita traveling itu sambil itu menimba pengetahuan, kemudian juga itu mendidik jiwa dan juga Membina nafsu. melatih entrepreneur. Dan ketika di mobil pun ilmu banyak karena nggak bisa keluar dari ruangan kecil Nah, itu ya. dia. itu, Jadi itu terdisiplin dia nggak bisa Ya, lari dari kita situ. seneng banget traveling dalam kendaraan maupun di pesawat gitu ya. Kita selalu cari tempat yang berdekatan supaya kita bisa terus, Terus membuat discussion, pembinaan, kemudian sharing kayak gitu. Kita kan tanya dari sisi orang tua. Ya. Kalau aku tanya dari sisi teman-teman semuanya nih, pada merasa terkekang nggak sih dengan sistem keluarga Ya, yang ada? Ata. Nah, ini kan orang tua pasti punya Atau siapapun. cita-cita anaknya pengen menjadi seperti apa. Pernah nggak merasa, maksud dalam keluarga kayak gini sih sistemnya, maksud dalam keluarga ada yang kayak gini sih? Pernah protes terpikir atau seperti gimana itu? ya? Kayak gininya tuh gimana tuh ada? Iya, maksudnya kan dengan apa yang sudah diberikan dengan Yang pelajaran diceritain 24 jam, istilahnya terus habis itu juga dengan sistem yang mereka orang tua berikan. Menikmati juga kah? Nikmati. Oh, sangat menikmati. banget. Sangat menikmati. Game terus kita jadi kayak jauh lebih matang gitu. Lebih Jadi hidup. cepet matang. Kelihatan sih, maksudnya lebih dewasa dan Ya. siap menerima apapun di kehidupan ini ya. Dan gak ada yang protes satupun. Saya mau cerita tuh gimana saya difasilitasi apa creativity apapun, coba cerita. Gamenya gimana gamenya? Jadi kita gamenya tuh Bukan sekedar main ya bukan gadget. sekedar main game gadget gitu. Jadi gamenya misalnya Mau bikin kayak restoran dan bikin restoran langsung. misalnya kayak Kak Iya yang nomor 5 atau Fatim. Nah itu kan biasa kalau anak-anak kecil seumuran gitu apa sih main game Ya. yang jagain adik terus pakai baju gitu kan. Ya. Ya. Langsung. Yang Ganti-ganti gadget. apa? Sementara Kasih ini lucu. langsung. Nah, ini langsung praktek kamu juga. Atau nggak main-main restoran. Nah, ini langsung masak. Langsung Oke. masak. Terus kamu gimana? Kamu ngedit Kamera. video segala? Kalau aku deh pada main-main game apa sih? Yang main game yang anak-anak sekarang suka main game, mendingan aku yang edit apa video. sih? Game yang Berkualitas gitu gamenya. Seperti apa? Seperti apa? Bermanfaat. Mereka bisa jawab kayak gitu. Iya, video. Edit video. Oke, dan karena sekarang ini juga kalian jadi- udah bersebelas, kehidupan sosial kalian dengan teman-teman kalian di luar sana gimana? Karena kita dari sejak kecil selalu traveling bersama dengan Abi ini, jadi sebenarnya pergaulan kita tuh kan ada orang bilang homeschooling tuh terkurung Ya, atau ini. jadi Kalau ansos kita gitu malah ya. pergaulan kita ini menembus batas usia, menembus batas negara, menembus batas agama, dan menembus batas bangsa. Jadi semua orang dari segala negara, dari Banyak dari banget. mana aja kita bisa temenan. Global jadi. Dan itu jadi bisnis juga ya. Nah, itu dia. Aduh, ada siapa lagi? Aduh. Happy urus Happy. Ada apa lagi sih? Katanya ada yang ulang tahun. Ya. Jadi Caca Bebe bawa hadiahnya nih. Siapa yang ulang tahun? Muntah. Bentar. Kasih kadonya. Kado apa bukan? Nanti dia ngarepin kado, tanya bukan kado. Kantongin. Beneran kado lah kecil dia jawab. Coba ya. Bunda mau dibuka sendiri nggak? Oke.
Coba ya. Open. Boys, get seated. What is it? Caca bebek, caca bebek. Oke, open. Oke, ada kotak lagi. Salah, salah sini salah. Yes. Salah. Open again. What is it? What's wrong with it? You've been tricked. This. Salah. Itu buat Ebi sebenarnya. Ayo, ini apa sih ini? Nih, Ebi kasih tahu. Ini bukan buat Mumtaz, tapi ini buat semuanya. Karena ini adalah fakta atau nyata. Muntas bete lo udah janji mau ada hadiah, ntar pulang kasih hadiah lo. Modal sendiri lo. Mas cobain tim kreatif ya. Kita nggak tahu. Ya udah. Tante Irfan, Om Indri kita. Tante. Teman-teman kamu tadi. Tante Irfan. Nih. Tante Irfan ini banyak anak-anak lo bilang Tante Irfan Om Indri, awas ya. Habis orangnya kebalik. Nih. Fakta atau nyata untuk Gen Halilintar. Selalu bawa pipa paralon waktu traveling sampai pernah ditahan di bandara saat berangkat karena dikira senjata. Emang iya? Iya. Oh, paralon. Mana Saya Hai. juga. Oh, paralon. Iya, Pak, paralonnya. Tata, aku ambil. Coba tuh. Pasnya. Dia bawa paralon, kemarin mana mau bawa make up, dia bawa paralon. Kita tahu. Kita. Ini Tadi mana? koper kamu, sini Iya. aja coba. Emang, tau gak dia tuh personal trainer juga loh di tempat fitness. Beneran? Ya, saya. Iya. Iya beneran. Ngadapnya ke sana. Saya. Paralon ini. Nah, ya. Ini apa sih? Ini alat-alat kamera. Jadi kayak gini nih sebentar. Oh, ini kamu bikin sendiri jangan-jangan? Iya. Iya. Ih, nyebelin banget sih kamu. Iya. Jadi Sai itu kan suka pakai yang GoPro itu. Nah terus dia suka search di internet, ngeliat-liat, wah ini mungkin harganya berapaan sih? Ada 5 juta segala. Iya. Tahu-tahu dia nyari ke si Sohor, ngajuin dana kan Sohor admin di rumah. Oh gitu, kamu berdana. Aku minta duit 50.000 aja deh, katanya buat apaan? Aku mau beli pipa paralon, sangkain buat apa? Pulang-pulang dia gergaji rupanya bikin ginian nih. Apa sih itu Sai? Nah, kalau ini kayak misalnya kalau di aku lihat kemarin di apa sih di tempat-tempat kamera gitu kan harganya 2 juta, 3 juta gitu. Ini aku bikin cuman 30.000. Bohongan. Serius? Ini nih, buat kamera kenapa? Supaya kamera supaya apa? Buat kamera semuanya jadi kayak apa sih? Slider gitu. Oke, glide cam gitu. Enggak slider. Slider. Oke, Saya slider beli supaya 50.000 smooth. ya, untung 20.000 loh. Ini jadi bannya nih. Ini bannya aku ambil dari sepatu roda aku yang udah rusak. Oh gitu. Ih, kreatif banget loh. Pernah ditangkap di Iya, airport. Iya, ditangkap. Jadi kan kayak pipa-pipa gitu loh tuh. Iya, Aku iya. buka-buka gini terus. Nah, dikirainnya apa nih? Apa nih, senjata rakitan gitu. Oh, Karena I'm kalau not di- teroris gitu ya. Karena di scan kan kelihatan kayak besi-besi daerah Iya, iya, Rusia iya, iya. situ. Jadi pas dibilang, wah nggak boleh berangkat, nih mesti dibuka dulu gitu kan. Mau dipanggil deh di kantor. Ih, keren. Ternyata Paralon. Keren banget. Ada yang lainnya? Faktanya tahu? Ada. Tapi tepuk tangan dong untuk saya. Luar biasa. Enggak, saya tahu. Lanjut. Fakta atau nyata? Ya. Fakta berikutnya, tidak pernah ketinggalan bawa rice cooker waktu traveling. Ini pasti yang tukang masak nih kerjaannya. Saya sudah. benar-benar. Habis kan dia punya bisnis jadi tahu mesti ekonomis terus juga kadang-kadang di mana Kadang-kadang Gak ada nasi. nggak ada nasi, nggak ada beras. Rusia apa makan dulu. Kadang-kadang susah juga cari nasi. Kalau di Uzbekistan tuh nggak ada nasi, susah Uzbek. banget carinya. Jadi akhirnya bawa beras, Iya. tapi bukan beras plastik ya. Bawa beras. Terus kan lagi Kalau musim. kita makannya beras plastik, keluarnya Tupperware, Pak. Jadi tapar Ya udah nggak usah diomongin lagi. akhirnya jadi bawa rice cooker Ngeker kemana-mana. kemana-mana. Oh gitu. Pernah bermasalah juga dengan bawa rice cooker? Kayak nyolokin di restoran. Iya. Masalah. Kita bawanya sih yang kecil kan juga, jadi nggak. Kadang-kadang So orang far sih nggak pernah masalah. Ekonomis banget. Tapi bener. Dan banyak anak tuh sebenarnya banyak rezeki kok buat mereka.
Lu juga kan berpikiran kalau banyak anak, lu mau nambah satu lagi ya? Empat aja bingung. Lanjut. Udah habis, Om. Udah habis. Gitu aja. Ya. Ih, tapi luar biasa, dari gitu aja kita dapat ilmu lagi. Oke, pendidikan sudah dilakukan sendiri. Tadi juga sosialisasi juga tidak hanya zonanya tidak selingkungan komplek doang, tidak hanya di sekolah doang, tapi justru sedunia. Dan itu jadi link-link bisnis tadi saya Link ngomong bisnis lagi. benar banget. Nah kan kayak apa misalnya dia bergaul sama teman seusia dia, namun karena sudah terbiasa dengan yang berbagai usia, berbagai segala macam, malah dia jadi kayak penjembatan dengan orang tua kan kadang ada communication breakdown sama anak yang remaja ya. Nah malah Atta jadi penengah gitu loh. Jadi sering mengharmoniskan. Karena ini membicarakan soal keluarga, nanti kan ada yang memberikan nasihat tentang keluarga. Ada Mario Jenuh. Mario Jenuh? Iya. Aki-aki ya? Oke, sesaat lagi akan ada Mario Jenuh. Ebi, siap-siap, Ebi, siap-siap. Oke, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Ada aja. Bapak Mario. Iya benar. Baru saya mau ngomong. Bapak kenapa kok kelihatannya Bapak pusing sekali sampai kacamata miring begitu, Pak? Sebenarnya kacamata bukan miring, tapi karena gagangnya satu nggak ada. Pak Mario, Ya. pasti baru traveling dari Bali ya? Betul. Pakai kain Bali. Oh enggak juga, karena kebetulan ini hari Jumat, kewajiban seorang laki-laki muslim untuk menunaikan pakai ibadah sholat sarungnya Jumat. motif Bali. Ya, betul, betul. Silakan. Hitam putih kotak-kotak. Pak Mario nggak mau sapa dulu teman-teman ini. Banyak sekali. Jadi Bali. Silakan. Iya baik kalau begitu. Sahabat-sahabatku yang suka. Selama ini kita selalu berpikir bahwa apabila banyak anak nanti ngurusnya susah. Namun hari ini kita mendapat pelajaran yang penting bahwa yang paling penting mau banyak anak, mau sedikit anak, bagaimana kita memanagenya, dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita selalu bersyukur terhadap Yang Maha Kuasa. Saya rasa bintang tamu kita kali ini sudah memberikan begitu banyak sekali pelajaran. Untuk itu tinggal dari kitanya mau diikutin atau enggak. Itu adalah quotes dari saya. Sampai jumpa lagi di Mario Jenuh Molen Way.